Halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial transisi Dailymotion menggunakan lagu DJ Pom Pom yang lagi viral. Nah, buat kalian yang penasaran dengan tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe. Jadi langsung aja, di sini aku udah nambahin foto-foto, dan untuk setiap fotonya itu udah aku tambahin efek ubin. Terus mirrornya udah aku aktifin dan udah aku tambahin efek buram gerak yang kekuatannya itu 1,00. Jadi kalian tambahin dulu efek ubin dan buram gerak ke semua fotonya. Nah, jadi di sini kalian untuk yang bagian pertama itu kalian bisa tambahin video atau foto. Tapi di sini aku pakai foto aja ya guys, biar simpel aja gitu. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, foto yang pertama itu tambahin efek yang ketiga yang ada di move atau transform. Namanya itu efek ombang ambing atau oscillate. Nah, terus sini sudutnya itu ubah jadi 180,00. Magnitude-nya itu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Pas keyframe akhir ubah jadi 1,00. Terus keyframe awal itu kalian fullin. Lalu kalian ke bagian tengah-tengah, kalian ke circular itu, lalu kalian kasih yang ketiga. Nah, kalau udah kayak gini, kalian keluar ke move and transform. Di transisi yang ketiga tambahin keyframe di awal dan di detik 2.20, terus di detik 4.10. Nah, keyframe awal kalian kecilin fotonya, terus kalian ke tengah-tengahin, kalian tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke keyframe yang terakhir, kalian kecilin juga. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah kayak gitu, kalian keluar ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di detik 3.17. Keyframe awal itu kalian putar jadi positif 45 derajat. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, kalian pilih yang ketiga. Kalau udah jadi kayak gini, kalian keluar lagi, klik efek, ke efek ubinnya, pilih yang bagian offset itu. Nah, kalian tambahin keyframe di bagian awal dan di akhir. Keyframe akhir itu putar jadi kalian tambahin sampai negatif 10,00. Nah, kayak ini. Kalau udah kayak gitu, kalian keluar, lanjut ke foto yang kedua. Nah, foto yang kedua itu kalian tambahin efek lagi yang ada di distorsi atau warp, namanya itu efek ubin putar. Untuk ukurannya itu jadi 8,5. Lalu kalian tinggal klik titik 3, lalu pilih salin efek. Terus rotasinya itu kalian nolin dulu, tarik keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu kalian putar jadi positif 90,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kalian keluar, tambahkan efek lagi yang ada di distorsi atau warp. Nama efeknya cubit atau tonjolan. Untuk bagian tengah yang X itu ubah jadi positif 300. Yang Y-nya itu ubah jadi negatif 300. Jadi berlawanan gitu. Terus untuk kekuatannya itu kalian ubah dulu jadi 0,00. Terus radiusnya ubah jadi 1000. Terus di sini kekuatannya tambahin keyframe di awal dan di akhir. Nah, pas keyframe akhir itu ubah jadi negatif 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu kalian klik titik 3 yang dekat tong sampah itu. Lalu kalian pilih gandakan. Nah, pas efek yang di bawah ubah X-nya jadi negatif 300. Dan yang Y-nya ubah jadi positif 300. Jadi berlawanan gitu. Bentar. Nah, jadi sini tuh bakalan kayak gini. Kalau udah kayak gini, kalian keluar ke move and transform. Di transisi yang ketiga itu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, ke tengah-tengahin, kalian tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi bakalan kayak gini. Kalau udah, kalian lanjut ke foto yang kedua. Kedua itu kalian tambahin efek, terus klik titik 3. Karena kalian tadi udah salin efek tail rotate-nya, tinggal pilih tempel efek. Terus efek ubin putarnya itu rotasinya ubah jadi 270 dulu.
positif 270,0 derajat. Lalu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya baru kalian ubah jadi 360,0 derajat. Kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian keluar, tambahkan efek lagi yang ada di distorsi atau warp. Nama efeknya itu riak budar. Terus di sini tengahnya itu yang bagian X sama ubah jadi 300. Terus yang bagian Y ubah jadi negatif 300. Lalu pilih frekuensinya itu ubah jadi 0,80. Kalau udah, kekuatannya itu ubah jadi 0 dulu, lalu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu ubah jadi negatif positif 0,500. Terus yang kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus yang pace-nya itu kalian ubah jadi 0,45. Terus untuk feedernya ubah jadi 1000. Nah, kayak gini. Terus kalian klik titik 3, lalu pilih gandakan. Terus yang riak budar bagian bawah ubah tengahnya, yang X jadi negatif 300 dan yang Y jadi positif 300. Buat jadi berlawanan gitu ya guys. Nah, hasilnya tuh bakalan kayak gini. Kalau udah, kalian tambahin efek. Nah, fotonya itu yang ketiga, kalian ke move and transform. Transisi yang ketiga tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di akhirnya itu kalian besarin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, kalian pilih yang kedua. Kalian besarin ya. Kalau udah, kalian ke foto selanjutnya, ke move and transform. Transisi yang ketiga, tambahin 2 keyframe di awal dan di akhir. Nah, yang di awalnya itu kalian kecilin, terus yang di akhirnya itu kalian besarin. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva. Kurvanya tuh bentuknya kayak gini ya guys. Nah, kalau udah, lanjut ke foto yang selanjutnya, ke move and transform. Transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian tambahin efek yang ada di distorsi atau warp. Namanya itu efek reorientasi bidang. Efeknya kalian naikin ke atas, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu tambahin sampai 40 positif. Ke tengah-tengahin, kalian tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus tambahin efek reorientasi bidang di foto selanjutnya. Terus efeknya tuh kalian ke atasin, pilih rotasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian ubah jadi positif 40. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, kalau udah jadi kayak gini, fotonya ini kalian klik, terus kalian pilih yang ini, lalu pilih gandakan satu layar. Nah, foto yang di bawah, yang bagian bawah ini, kalian ke move and transform. Transisinya kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya putar jadi positif 90 derajat. Maksudnya keyframe akhir ya guys. Terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus foto atas, kalian ke move and transform. Di transisi yang pertama tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dia tuh geser ke kanan ya guys. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu di detik 6.18 tambahin shape. Kalian pilih shape yang ini, kalian pangkas di detik 7.17. Terus ke move and transform. Transisi yang ketiga, shape-nya tuh kalian besarin terserah. Di sini aku besarin sampai 501. Ke transisi yang kedua, kalian putar jadi positif 45. Lalu kalian klik shape-nya, klik yang ini, lalu pilih salin satu layar. Lalu perhatikan, kalian pilih mata-mata shape-nya dan mata-mata foto yang bagian atas ini. Terus kalian klik kotak yang di tengah itu. Baru kalian kembalikan ke posisi semula. Jadi hasilnya bakalan kayak gini. Ke foto selanjutnya, fotonya itu kalian gandakan dulu. Terus foto yang bawah, ke move and transform. Transisi yang ketiga, yang kedua maksudnya, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya putar jadi positif 45 derajat atau negatif. Ini aku pakai negatif. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga.
Terus foto yang di atas ke move and transform. Transisi yang pertama itu tambahin keyframe jualan di akhir. Di awalnya itu kalian geser ke kiri, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Ke detik 7.17 kalian klik yang ini lalu pilih tempel satu layar. Dan shape-nya itu kalian pangkas di detik 8.03. Pilih yang ini. Terus klik mata-mata shape-nya dan kalian pilih mata-mata foto yang di atas. Pilih kotak yang di tengah dan kembalikan ke posisi semula. Dan di sini aku nambahin overlay yang kayak gini. Kalian klik overlay-nya, tambahkan efek yang ada di distorsi atau watt, namanya peta pemindahan. Pilih yang Y, tambahin keyframe jualan di akhir. Di akhirnya tuh kalian tambahin aja sampai 200. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Bukan 200 deng, tapi 250. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tambahin overlay lagi di foto selanjutnya, tapi overlaynya tuh kalian miringin sampai 180 derajat. Baru tambahin efek peta pemindahan, pilih yang Y, tambahin keyframe jualan di akhir. Di awalnya kalian kurangin sampai negatif 300. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah itu, di fotonya itu kalian klik fotonya, bukan overlaynya, ke move and transform. Transisi yang ketiga itu tambahin keyframe jualan di akhir. Di akhirnya itu kalian kecilin. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Foto yang terakhir kalian ke move and transform. Ke transisi yang ketiga, tambahin 2 keyframe jualan di akhir. Di awalnya beserin, terus di akhirnya itu kalian kecilin. Ke tengah-tengahin, kalian tambahin kurva. Kurvanya tuh kayak gini ya guys. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian ke foto yang kedua, yang pas ini. Kalian klik fotonya, terus pilih foto. Kalian pilih layar sampai di foto yang terakhir ini, sampai foto yang ini. Jadi kalian pilih semua beserta overlay-nya. Kalau udah kalian pilih, terus pilih yang ini, kalian pilih yang kalian pilih bagian ini, lalu pilih salin 12 layar. Jadi kalian pilih 12 layar, terus ke detik 8.28 pilih ini, lalu pilih tempel 12 layar. Nah, jadi hasilnya tuh bakalan kesambung gitu videonya. Dan di detik 13.15 itu tambahin shape persegi. Terus kalian ke pangkas di detik 13.24. Kalian fill screenin. Lalu kalian ubah warnanya jadi warna putih. Ke blending dan opacity, tambahin keyframe jualan di akhir. Di akhirnya tuh kalian nolin. Nah, jadi hasilnya tuh bakalan kayak gini. Dan sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe. Bye guys, wassalamualaikum.